Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Angkatan 37 Kelompok 2 Subkelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Okta Pratiwi Marta SPDI, kemudian rekan saya Rudi Syahputra SPD, dan yang terakhir Nurmadiah SPD. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu analisis isu kontemporer yang membahas isu proxy war di Indonesia. Sebelum kita menganalisis isu proxy war, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu proxy war. Proxy war merupakan perang antar dua negara atau aktor non-negara yang terjadi karena dorongan atau mewakili pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Perang perpanjangan tangan yang dilakukan satu pihak terhadap pihak lain dengan menggunakan pihak ketiga yang berasal dari dalam negeri sendiri. Jadi dapat disimpulkan, proxy war ialah suatu keadaan atau konflik yang bisa jadi dilatar belakangi oleh pihak-pihak yang mengambil kepentingan. Adapun langkah-langkah penyelesaian isu, yaitu yang pertama dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang terkait dengan proxy war, kemudian diuraikan dengan metode pentahelix, lalu ditentukan skala prioritasnya dengan metode USG, kemudian dianalisis fishbone, dan dianalisis lagi dengan SWOT, lalu akan didapat alternatif penyelesaiannya. Kelompok kami mengidentifikasi beberapa isu proxy war, yaitu yang pertama, maraknya penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial. Yang kedua, menghancurkan generasi muda dengan judi online dan konten pornografi. Dan yang terakhir, radikalisme. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Nurmadiah SPD. Setelah mengidentifikasi isu, langkah selanjutnya adalah menganalisis isu dengan menggunakan metode pentahelix. Isu proxy war yang pertama ialah maraknya penyebaran berita bohong, hoax di media sosial. Dari sisi government, pemerintah lamban dalam menangani isu hoax yang sudah beredar hingga meresahkan masyarakat. Dari sisi akademik, kurangnya pendidikan mengenai etika bermedia sosial yang baik. Dari sisi bisnis, berita hoax bisa menjadi alat untuk menjatuhkan pesaing bisnis atau untuk meraup keuntungan pribadi. Dari sisi community, masyarakat masih mudah percaya mengenai suatu berita yang belum tentu keabsahannya. Terakhir, dari sisi media masih sering memanfaatkan berita-berita hoax dengan judul yang kurang tepat demi menarik pembaca. Isu proxy war yang kedua ialah hancurnya generasi muda disebabkan judi online dan konten pornografi. Dari sisi pemerintah, kurang tegasnya penerapan peraturan hukum mengenai judi online dan pelaku konten pornografi. Dari sisi akademik, peran akademis baik dari orang tua dan badan pendidik yang sangat besar menentukan arah generasi muda saat ini. Dari segi bisnis, judi online dan jual beli konten pornografi merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan. Dari komunitas, bebasnya jual beli judi online dan konten pornografi di kalangan masyarakat. Terakhir, dari sisi media, bebasnya pengaksesan judi online dan konten pornografi melalui media. Isu proxy war yang ketiga ialah radikalisme. Government. Terdapat dugaan bahwa radikalisme yang terjadi merupakan kondisi yang sengaja diciptakan pemerintah untuk menutupi atau mengalihkan perhatian terhadap isu yang lebih besar. Dari sisi akademik, kurangnya pendidikan moral dan bela negara. Dari segi bisnis, terdapat pelaku usaha yang memanfaatkan isu radikalisme untuk kepentingan usahanya. Dari segi community berkembang di dalam ormas. Dari segi media, kurangnya integritas dari media dalam memfilter berita-berita radikalisme. Untuk
pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Rudi Syahputra, SPD. Setelah menggunakan metode pentahelik, kemudian kita melanjutkan menggunakan teknik USG untuk menganalisis 3 permasalahan tersebut. Nah, USG memiliki 3 kriteria. Yang pertama adalah urgensi. Urgensi di sini adalah seberapa mendesaknya isu tersebut untuk diselesaikan. Jadi ini berkaitan dengan waktu. Kemudian ada seriousness atau mengacu pada penyelesaian masalah berkaitan dengan akibat yang bisa menimbulkan masalah baru. Kemudian ada growth. Growth yaitu kemungkinan berkembang atau memburuknya masalah jika tidak segera diselesaikan. Berdasarkan analisis menggunakan teknik USG, isu yang paling mendapat prioritas adalah maraknya penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial dengan skor 15 atau melebihi 2 isu lainnya. Setelah menggunakan metode USG, kita melanjutkan kembali dengan menggunakan fishbone. Dalam analisis fishbone, terdapat 4 faktor yang menyebabkan maraknya penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial, antara lain dari sisi material, metode, mesin maupun manpower. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan lihat di gambar. Selanjutnya kita melakukan analisis SWOT. Nah, SWOT ini terdiri dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat ancaman. Nah, dari sisi kekuatan yaitu antara lain adanya akses pelaporan dan pengaduan atas berita hoax, kemudian adanya kebijakan hukum undang-undang ITE. Namun dari sisi kelemahan itu salah satunya antara lain malas mencari informasi, kemudian tidak mau menyaring informasi. Dari sisi peluang atau opportunity yaitu tingkat kesadaran akan bahaya hoax ini semakin tinggi. Kemudian perbaikan regulasi pemberantasan hoax. Kemudian dari sisi ancaman atau threat, ini media sosial yang terlalu bebas untuk menyebarkan berita bohong atau hoax. Setelah menganalisis menggunakan berbagai metode analisis sebelumnya, berikut ini kami akan menjabarkan alternatif penyelesaian masalahnya. Yang pertama, alternatif penyelesaian masalah yaitu tindak tegas terhadap penyebaran berita hoax atau berita bohong. Adapun tahapan alternatifnya antara lain memberikan edukasi penggunaan media sosial, kemudian meningkatkan kapasitas literasi digital pengguna medsos, lalu menyediakan website aduan konten hoax, kerjasama patroli cyber, kerjasama penanganan tindak pidana cyber. Kemudian dari hasil yang diharapkan yaitu antara lain memiliki rasa persatuan untuk melawan pemecah belah, kemudian memperbaiki regulasi pemberantasan hoax. Nah, pihak yang terkait yaitu pemerintah, Kemenkominfo, Polri, Badan Cyber, dan Sandi Negara. Kemudian untuk alternatif yang kedua yaitu menggunakan akses media sosial secara produktif dan cermat. Adapun tahapan alternatifnya yaitu masyarakat berpartisipasi aktif menjadi agen pemutus rantai hoax. Kemudian membangun dan mengembangkan literasi digital kepada anak, saudara, dan lingkungan. Nah, dan hasil yang diharapkan adalah mengelola informasi disertai dengan kemampuan untuk mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi agar tidak terjebak dalam rantai penyebaran hoax dan pihak yang terkait yaitu media dan masyarakat. Itulah hasil presentasi dari kami angkatan 37 kelompok 2 sub 3. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.